Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam adalah agama yang paling mulia. Karena hanya Islamlah yang menyembah Allah satu-satunya. Sedangkan agama selain Islam, mereka menyembah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat yang betul-betul mengikhlaskan pemurnian ibadahnya hanya kepada Allah taala saja, itu hanya agama Islam. Sedangkan agama selain Islam, mereka melakukan perserikatan dalam peribadatan mereka. Yang mereka sembah tidak satu, tapi berbilang. Dan sudah pasti dalam perbilangan itu ada makhluk yang mereka sembah. Orang Yahudi misalkan, mereka menyembah Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Mereka mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Kemudian kita tahu bahwa di agama-agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, mereka percaya ada dewa-dewa tertentu dan itu berbilang. Bahkan kalau kita lihat agama di India, apapun dijadikan agama dan mereka menyembah terhadap makhluk-makhluk yang hina. Contoh, di India itu mereka menyembah sapi, mereka menyembah tikus, mereka bahkan menyembah ketika ada seorang tokoh tertabrak pakai motor kemudian tertabrak pohon, maka motor dan pohonnya disembah sama mereka. Saking kreatifnya dalam penyembahan. Sedangkan agama Islam adalah agama yang sangat murni daripada penyembahan terhadap makhluk, tapi penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian agama Islam juga merupakan agama yang paling komprehensif dan universal. Salihun likulli zamanin wa makan. Dia cocok dan tepat dipraktikkan di segala macam kondisi dan segala macam tempat, segala macam keadaan, segala macam zaman. Oleh karena itu agama Islam tidak perlu lagi diubah-ubah, tidak perlu lagi ditambah-tambah. Sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di antara ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ketika haji wada. Kemudian agama Islam saking sempurnanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya banyak mengajarkan hal-hal yang terlihat sepele di pandangan manusia. Sebagai contoh, agama Islam mengajarkan adab bagaimana ketika kita berinteraksi kepada orang lain. Sampai adab berbisik saja diajarkan. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalathan fala yatanaja ithnani." Kalau kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik sehingga satunya itu nanti akan merasa bahwa dia sedang diomongi. Sampai segitunya. Kita adab berjalan diajarkan, adab keluar dari WC diajarkan, adab ketika buang hajat diajarkan, adab pakai sendal diajarkan. Makanya ketika ada seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Ayu'allimukum nabiyyukum hatta fil qira'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan sampai buang hajat pun sekali nabi kalian mengajarkan? Ajal. Kata Salman Al-Farisi, iya. Sampai semuanya diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam juga menempatkan segala sesuatu pada porsinya masing-masing. Jadi agama yang paling adil adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu bukan agama yang menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Jadi beda antara persamaan dengan adil. Kalau adil itu kita punya anak SD, SMP, SMA. Kalau adil itu yang SD dikasih 5.000, yang SMP dikasih 10.000, yang SMA dikasih 15.000 uang jajannya. Kalau sama, apakah semuanya ridho dikasih 5.000? Enggak. Agama Islam pun begitu. Menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya kalau kita lihat propaganda barat, equality gender, menyamakan antara wanita dengan laki-laki, gak akan pernah sama. Yang ada mereka hanya menjadikan sebagai wanita sebagai komoditas. Kalau kita lihat di barat, wanita dibiarkan mereka disentuh, kemudian dibiarkan mereka dipajang dengan membuka auratnya, dijadikan sebagai komoditas barang dagangan. Sedangkan Islam tidak menjadikan. Islam memuliakan wanita dengan begitu sempurnanya. Sehingga wanita dimuliakan, ditempatkan pada hal yang semestinya. Itulah agama Islam. Maka kita wajib berbangga dan bersyukur. Kita terlahir sebagai agama Muslim dan kita pun mampu mengamalkan Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah mematikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Kemudian ingin menyampaikan bahwa nanti setelah Ba'di Isya akan ada kajian Kitab Tauhid. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.